apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Cancer tentang energi asmara, pikiran dan perasaan dia. Tetapi sebelum aku mulai reading, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan dulu ya untuk Cancer. Jadi gini, sebetulnya ini readingannya untuk pertengahan bulan, karena ada sesuatu hal jadi harus tertunda dulu. Dan ya itu tadi ya, ada beberapa yang memang di luar keinginan kita ya, di luar prediksi, intinya seperti itu ya. Jadi di luar planning, makanya readingannya agak tertunda di sini. Dan untuk teman-teman juga ya, aku juga sampaikan banyak-banyak terima kasih, sangat berterima kasih atas dukungan doa juga, sehingga anakku juga bisa cepat sembuh, sehingga aku langsung bisa reading untuk kalian di sini. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi aku mau reading. Jadi ini sifatnya seperti biasa ya, general reading. Jadi nggak semua harus resonate energinya untuk Cancer di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising dan Venus kamu. Energinya juga bisa terbalik atau vice versa ya teman-teman untuk Cancer. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara. Energi asmara zodiak Cancer di Sun, Moon, Rising dan Venus. Resolve with love and appreciation. Oke. Gracious acceptance is way to show love. Oke, aku lihat dulu. When we dream, everything is possible. Gini teman-teman ya. Di sini kalau aku lihat dari tebaran di sini, true love. Gini, aku nggak tahu apa pemikiranmu tentang orang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Apakah menurut kamu dia begini? Tetapi kalau aku melihat seperti ini itu kayak ada suatu pesan ya buat teman-teman Cancer di luar sana. Karena kita ngomong masalah yang pertama di sini ada resolve with love and appreciation. Waktu yang dia berikan sama kamu, perhatian yang dia berikan sama kamu mungkin nggak bisa maksimal nih ya. Mungkin tetapi diharapkan aja sih ya, kayak berharap banget bahwa apapun yang mereka berikan sama kamu, apa yang orang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya, yang dia berikan sama kamu ini bisa diterima dengan baik. Intinya seperti itu. Plus minusnya, nah plus minusnya kan aku lihat this is love, it's a one in a lifetime. Mungkin kamu tanpa kamu sadari ya, aku melihat ada true love di sini. Apakah ini tentang perasaan kamu terhadap seseorang yang sedang kamu pikirkan? Ya. Karena mungkin saja saat ini kamu sedang mengalami benar-benar sayang terhadap seseorang, bisa juga seperti itu untuk Cancer. Atau baru kali ini kamu merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ya, ada perasaan untuk ingin selalu bersama dia, takut kehilangan atau yang lain-lainnya nih. Kita ngomong masalah true love. This love is once in a lifetime. Lalu kita when we dream everything is possible. Aku melihat ada sesuatu yang tidak mungkin. Kamu merasa gak mungkin gue sama dia. Aku melihat bahwa ada semacam apakah bisa, apakah mungkin, apakah bisa, apakah mungkin. Nah ini terus ya dalam pikiran kamu tentang orang yang sedang kamu pikirkan. Tetapi di posisi lain kamu sebetulnya sayang terhadap dia. Walaupun kamu merasa kayak impossible. Nah itu kayak kamu merasa nggak mungkin, walaupun perasaan kamu mengatakan I love him atau I love her gitu ya, aku mencintai orang yang aku sayang, aku mencintai dia, tetapi aku merasa kayaknya nggak mungkin. Nah tetapi apapun yang dia berikan sama kamu, apapun yang sudah dia lakukan sama kamu itu sebetulnya bisa, atau bahkan mungkin saat ini beberapa dari Cancer menghargai apapun yang dia berikan sama kamu di sini. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman kondisinya kayak gimana. Oke, kita cek dulu untuk energi asmara, pikiran dia terhadap zodiak Cancer. Yang pertama ada Temperance, segala sesuatu tentang
memaafkan, saling mengerti, saling memahami, ya. Oke, pertama ada Temperance, King Swords, The Hierophant. Ada perbedaan mungkin saja di antara kalian teman-teman ya. Ada Ace of Cups. Apalagi kita ngomong masalah, mungkin ini gebetan juga, atau banyak ya. Kita lihat dulu deh. Oke, kita lihat dulu di sini untuk energi asmara, perasaan dia terhadap zodiak Cancer. Ada Four of Pentacles, menyimpan baik-baik perasaan. Oke, ada Two Swords, ada The Star. Oke, Page Swords ya. Oke, Page Sword ini melambangkan tentang kecemasan, berhati-hati, atau bisa saja di sini intinya itu gini, mungkin ada beberapa hal ya yang membuat dia itu sekarang ini cenderung untuk lebih berhati-hati di situasi asmaranya, cenderung untuk lebih berhati-hati karena kemungkinan ada berita yang tidak menyenangkan, ada berita yang dimana dia harus lebih untuk waspada, ya. Aku melihat ada kewaspadaan juga dari dia, ya, teman-teman di sini. Atau bisa saja dia tuh kayak mencoba untuk melawan. Nah ini loh, ya, dia kayak mencoba untuk melawan di sini. Apa yang coba dia lawan di sini ya? Aku lihat dulu untuk energi di Temperance. Oke, ada Five of Pentacles. Five of Pentacles ini melambangkan tentang kehilangan, ya, kesepian, kesendirian, ya. Aku juga melihat melambangkan tentang keterpurukan atau momen-momen yang tidak apa ya. Jadi gini, suatu hubungan dimana dia merasa kayak, why, kenapa di saat-saat seperti ini, ya. Di saat dia memberikan perasaan dia, di saat dia jadi dia itu kayak mencoba untuk menyeimbangkan pikiran dia, ya teman-teman. Saat ini dia mencoba untuk apa ya, menenangkan diri atau berusaha untuk menstabilkan situasi dan suasana dalam diri dia saat ini. Karena aku melihat ada situasi kayaknya dalam hubungan ini kayak kenapa momennya itu nggak pas banget gitu loh, ya. Momen-momennya tuh nggak pas banget. Nah ini King of Swords, momennya nggak pas banget ya. Dia memuji kamu, dia sangat mengagumimu, dia sangat menganggap kamu ini sebetulnya lebih banget ya. Tetapi terkadang ada sesuatu hal yang harus dia pertimbangkan teman-teman di sini. Aku lihat ada King Swords juga. Ada sesuatu yang harus dia pertimbangkan, ada sesuatu hal yang harus dia pikirkan. Karena kemungkinan ada suatu situasi dan kondisi saat ini lagi nggak memungkinkan banget, poor timing ya soalnya. Nah ini loh, ada momen-momen dimana kayak kenapa sih harus sekarang? Kenapa sih harus saat ini? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih cinta ini datang di saat yang tidak tepat? Nah ini juga, ya. Di saat dia ini mulai memikirkan keadaan, ya, memikirkan tentang asmara atau bahkan dia memikirkan tentang kamu, kenapa sih harus kayak gini ceritanya? Kenapa sih harus kondisinya seperti ini? Nah ini mungkin yang dia cemaskan ya teman-teman. Ini yang mungkin dia cemaskan. Kenapa? Karena aku lihat ada The Hierophant. Kemungkinan di antara kalian ada perbedaan status. Mungkin salah satu ada yang single atau salah satu ada yang sudah couple, atau bahkan di sini kita ngomong masalah perbedaan juga di antara kalian ya. Ini. Ya kan perbedaan itulah yang membuat dia ini kayak benar-benar dipikir banget. Karena aku melihat kamu dan dia ya teman-teman, kamu dan dia ini bisa saja baru merasakan sesuatu, atau bahkan dia nih, atau bahkan dia ini merasakan baru pertama kali ini dia merasakan hal yang seperti ini terhadap kamu. Ya, kita ngomong masalah Ace of Cups. Jadi kita ngomong masalah jatuh cinta. Dia jatuh cinta sama kamu, dia mencintai kamu di saat yang tidak tepat, teman-teman.
ya. Dia mencintai kamu di situasi yang di luar prediksi atau di luar dugaan, mungkin karena ada perbedaan di sini, atau di luar ya, mungkin di saat yang nggak tepat lah, intinya seperti itu. Aku lihat ada Ace of Cup ya, nih. Bisa saja kalian berdua sama-sama saling mencintai satu sama lain, yang terkadang membuat dia ini kayak why. Nah ini, aku lihat ada Five Swords, sebetulnya bukan ini yang dia inginkan. Karena perbedaan itu kadang-kadang membuat dia ini lemah, terus terang ya teman-teman. Yang membuat perbedaan ini, yang membuat dia ini kayak hancur, atau bahkan bukan hancur ya. Jadi kayak, why, kenapa sih harus kayak gini? Ini yang kadang-kadang membuat dia itu kayak ingin menyerah. Ya, nih kalau aku lihat. Dia menyimpan baik-baik perasaan dia sama kamu di sini teman-teman ya. Terkadang apa yang menjadi kegelisahan dia, terkadang apa yang menjadi rasanya kayak ingin keluar dari situasi ini ya. Nah ini ada Four of Cups. Wow, ada apa ini? Ya, menyimpan perasaan dia. Terkadang dia ini kalau aku lihat memang karena suatu perbedaan itulah ya, kadang-kadang membuat dia ini kayak cuek sama kamu ya teman-teman, karena dia merasa bahwa ini sama. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama seperti dia ya, kayak apakah mungkin, apakah bisa? Karena kondisinya yang nggak memungkinkan ini yang bikin kamu agak patah semangat juga gitu loh. Karena mungkin saja di Five of Swords ini adalah kamu. Di saat dia jatuh cinta sama kamu, di saat memang aku melihat ada momen yang gak pas di sini ya, di saat dia itu kayak berusaha masuk dalam kehidupan kamu, di saat dia ini kayak udah mulai mendekati kamu, tetapi di sini kamu berbalik untuk cuek sama dia karena kamu merasa kayaknya nggak pas deh gitu, kayaknya nggak tepat deh. Padahal di sini yang dia inginkan adalah bersatu kembali sama kamu ya, atau bahkan dia ingin menaruh hatinya sama kamu di sini, tapi kamu cenderung untuk stop gitu ya. Kita lihat ada stop di sini, dia bingung nggak tahu apa yang harus dilakukan ya. Aku melihat dia ini seperti aku bilang, dia itu kayak memuja kamu, bisa saja buat dia ini kamu tuh penting banget buat dia ya. Karena perbedaan ini yang bikin kamu kayak merasa kayak nggak mungkin deh kita bisa bareng. Karena ada sesuatu hal inilah yang membuat kamu merasa kita nggak mungkin deh bisa bareng. Makanya di saat ada situasi seperti ini, kita lihat ada gracious, accepted ya, is a way to show love. Sebetulnya kamu tahu bagaimana perasaan dia terhadap kamu, tetapi kayak kamu nggak bisa menerima perasaan itu kembali. Sebetulnya kamu tahu bagaimana perasaan dia sesama kamu, tetapi kamu nggak bisa menerima perasaan itu. Ya, karena ada sesuatu hal kayak cinta itu tumbuh di saat yang tidak tepat. Nah itu loh ya, makanya dia hanya mencoba untuk menjalani di sini. Oke, aku lihat dulu, ada rasa kekhawatiran, kecemasan. Aku melihat ya, ini bisa saja di keduanya. Aku melihat ada di keduanya di sini, di antara kamu dan dia tuh. Ada the lovers ya teman-teman di sini. Jadi kayak semacam sebetulnya dia itu merasakan perasaan yang cukup dalam sama kamu. Cuman kondisinya, aku nggak tahu kondisi seperti apa di sini. Ya, kondisi seperti apa? Yang jelas itu tadi, cinta datang di saat yang tidak tepat. Ya, cinta datang di saat yang tidak tepat, atau bahkan banyak sekali perbedaan di antara kalian. Ya, kalau aku lihat di sini yang membuat dia harus kehilangan kamu, atau bahkan kamu yang lebih cenderung untuk mundur karena kamu merasa bahwa kayaknya nggak mungkin kita bisa bersama. Walaupun aku merasakan sebetulnya dia ini sayang sama kamu ya. Mungkin dari segi spiritual itu sendiri, atau dari segi agama, bisa juga dari segi adat itu juga bisa ya teman-teman, yang membuat hubungan ini kayak mudah sekali terpatahkan, atau bahkan dia menolak kamu kalau kamu menolak dia kalau ini tentang seseorang yang berusaha mendekati kamu di sini. Ada sesuatu yang membuat kamu di sini lebih ke arah, karena gini ya, aku lihat ada The Empress. The Empress ini melambangkan tentang ibu,
seorang ibu, seorang istri, atau bahkan energi ya. Kita ngomong masalah energi. Jadi kita harus bisa membedakan antara gender dengan energi. Paham ya teman-teman? Kita harus bisa membandingkan antara gender dan energi itu sendiri. Energi bisa saja di sini adalah feminim. Apa itu perbedaan antara gender dan energi? Kalau energi ini cenderung biasanya orang ini mudah peka perasaannya. Ya, dia penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Dia akan selalu senantiasa menjaga orang yang dia sayangi. Cuman kadang-kadang ada sifat positif dan negatif ya. Kalau dia sayang terhadap seseorang, dia akan sayang. Dia akan berusaha menjaga apa yang ada di dia akan berusaha menjaga orang yang ada di sekitar dia. Cuman terkadang dengan energi di Empress ini sendiri itu, orang ini bisa menjadi orang yang overprotective. Ya, orang yang overprotective, orang yang terlalu berlebihan dalam menjaga seseorang di sini. Perhaps too much seperti di Queen. Jadi di Empress ini perpaduan antara queen-queen yang lain. Nah, ini loh teman-teman ya, perpaduan di queen-queen yang lain. Begitu pula dengan Emperor. Emperor itu adalah energi maskulin. Nah, energi maskulin dimana pola pikir ya, kita ngomong masalah orang ini kecenderungan menggunakan pola pikir. Kalau pola pikir itu kecenderungan tentang overthinking, tujuannya itu kerja, tujuannya dia gimana bisa membahagiakan secara materi orang-orang terdekat. Kita ngomong masalah lebih baik bahagianya ke depan itu nggak hanya masalah cinta aja, tapi ke hal yang lain juga. Nah ini ya, ketegasan ini biasanya dimiliki oleh maskulin, energi maskulin. Jadi walaupun wanita itu belum tentu energinya feminim. Ya, walaupun wanita terkadang itu juga memiliki energi maskulin. Jadi kita harus tahu perbedaan antara energi dan gender itu sendiri. Oke, next di sini aku ya baca ada energi feminim, entah itu sosok seorang ibu yang ingin menjaga anaknya dengan baik, atau kita ngomong sosok dia sebagai orang tua yang ingin menjaga anaknya dengan baik, atau bisa saja dengan energi feminim ini sendiri yang membuat confused atau bingung. Ya, di sini aku lihat. Karena kita ngomong masalah perbedaan loh teman-teman. Ini juga salah satu yang menjadi paling apa ya, kalau aku lihat di sini perbedaan, atau bahkan di sini aku melihat sesuatu ya, kita ngomong ada sesuatu yang membuat, mungkin ada yang menentang di sini juga. Ini yang membuat hubungan di sini kayak kurang bisa berjalan dengan baik. Aku lihatnya kayak gitu. Aku lihat ada patchwork juga ya. Ini kalau dengan hadirnya patchwork ini sendiri, kecemasan, kewaspadaan, cenderung berhati-hati. Kalaupun ini adalah situasi hubungan kalian diam-diam ya teman-teman, ini memang dia cenderung untuk lebih berhati-hati untuk menjaga hubungan. Intinya seperti itu, menjaga hubungan di sini. Nah ini aku lihat ada the sun, ini ada energi seorang anak juga ya, bertindak melakukan segala sesuatu, meminta perhatian dan lain-lain. Nah ini, dan di sini aku juga lihat ada when we dream everything is possibility, yang membuat mungkin kamu kayaknya nggak mungkin deh kita bisa bareng. Ada semacam kecemasan kamu juga ya teman-teman di sini. Kalau aku lihat di seputar hubungan kalian juga, baik kamu atau dia ini sama-sama cemas, baik kamu atau dia ini sama-sama memiliki rasa dimana ya udah deh, kalau dia itu kayak kenapa sih kita nggak jalani dulu gitu loh, kenapa sih kita nggak coba untuk jalanin dulu, nanti siapa tahu ada pencerahan di depan, karena aku lihat ada star. Jadi kayak kita jalani dulu, kenapa jangan terburu-buru untuk menyerah, kita kenapa sih nggak jalani dulu, kenapa sih kita nggak kayak gini dulu. Nah ini ya, dan karena di sini aku lihat ada the lovers, bisa saja ini melambangkan bahwa kamu itu juga sayang terhadap dia teman-teman sebetulnya. Cuman karena situasi yang seperti ini, kadang-kadang menurut kamu itu kayaknya nggak baik untuk diteruskan, sehingga kamu lebih memilih untuk meninggalkan dia. Padahal di sini kalau aku melihat memang sebenarnya kamu tahu banget bahwa perasaan dia sama kamu itu dalam ya di sini, dan kamu sebetulnya juga sangat menghargai perasaan dia yang sudah dia berikan sama kamu. Cuman karena momennya itu lagi ya, yang kita ngomong nggak baik, karena momen-momen itulah yang membuat kamu ini merasa oke, I'm sorry gitu loh ya. Di sini aku juga lihat ada King of Swords. Nah
Seumpama kalaupun dia yang menghentikan hubungan ini, itu sebetulnya ini yang juga dia berharap bahwa hubungan ini yang terbaik untuk kalian ya teman-teman. Nil, ada sesuatu yang membuat dia ada six of one. Jadi gini, dia tuh kayak berharap bahwa apapun yang menjadi keputusan dia, ini adalah yang terbaik untuk dia sama kamu gitu loh. Karena apapun yang terjadi sebetulnya dia kan, aku bilang bahwa dia sebetulnya ingin memprotek kamu sebagai seorang yang dia sayangi. Ada sesuatu yang sebetulnya dia nggak mau terjadi sesuatu hal yang terjadi sama kamu kalau ada apa-apa nantinya. Nah ini yang hadirnya The Lovers ini sendiri, ya seperti aku bilang ada beberapa kartu tarot yang mengatakan bahwa ini adalah cinta terlarang. Ya, tetapi cinta terlarang itu bisa menghasilkan suatu seperti ini. Yang pertama, The Lovers ini melambangkan tentang yang namanya cinta yang tulus. Itu yang pertama, ya. Kita lihat ada true love juga di sini. Itu yang pertama. Yang kedua di sini di antara jadi kayak menetapkan pilihan yang cukup sulit. Nah, ini bisa juga The Lovers, ya. Menetapkan suatu pilihan yang sulit. Jadi intinya kalaupun dia memutuskan kamu, ini bukan pilihan yang sangat mudah sebetulnya buat dia, ya. Ini kalau memang hubungannya berakhir. Tetapi kalau ini tidak, ya segala sesuatu itu kayak maunya itu dia jalani dulu, ya. Dia jalani, just let it look. Kenapa? Nggak usah terburu-buru untuk menyerah. Nah ini loh, maunya dia kayak gitu sih. Karena aku melihat dengan hadirnya Ten Swords, ya sebetulnya ada keinginan dia untuk bersatu kembali, ingin bersama dengan kamu di sini dengan hadirnya Two of Cups, ya. Makanya gini, kalaupun sempat ini putus dan balik lagi, dia ingin membangun kembali hubungan yang runtuh, intinya gitu. Membangun kembali hubungan yang runtuh, ingin melakukan sesuatu lagi mulai dari nol. Walaupun kadang-kadang dia juga nggak tahu mulainya dari mana. Nah ini terkadang-kadang aku melihat ada situasi yang membuat dia ini, ya ampun ini harus kayak gimana nih, jalan keluarnya harus kayak gimana nih, biar kita nantinya kedepannya itu enak, gue harus kayak gimana nih. Nah ini loh, ya. Nah kadang-kadang dia itu membutuhkan kamu, butuhkan support dari kamu gitu loh, membutuhkan suatu kerjasama. Makanya saat aku pertama kali tebarkan di sini, ya sebetulnya yang dia inginkan adalah kerjasama, support, saling support satu sama lain. Di saat dia mulai bangkit atau di saat mulai dia itu percaya bahwa hubungan ini bisa ke depannya, dia berharap kamu juga seperti itu. Ya teman-teman, dia berharap kamu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Ya, karena dia di sini aku melihat dengan hadirnya walaupun di saat yang nggak tepat. Nah, di saat yang nggak tepat, dia berharap ada dukungan dari kamu, adanya kayak enaknya gimana nih biar kita kedepannya bisa lebih enak, enaknya kita gimana nih biar nantinya enak gitu. Kalaupun yang ini belum putus ya, tetapi kalau sudah putus pun, aku melihat dia ini masih menjaga baik-baik sih sebetulnya. Dia masih memfokuskan diri sama kamu. Walaupun aku melihat mungkin saja ada beberapa orang yang mencoba untuk mendekati dia, tapi aku melihat fokusnya dia masih ke kamu di sini. Karena apa? Perasaan dia masih ke kamu dan dia masih butuh waktu loh teman-teman buat healing ya. Buat healing di sini. Tapi kadang-kadang dengan hadirnya Two Swords, gimana ya Bu caranya biar bisa healing? Gimana ya caranya? Karena mungkin saja dia ini perasaan dia sama kamu semakin lama semakin mendalam. Nah ini loh, bisa juga seperti itu. Oke, jadi itu readingan untuk Cancer. Aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.